Elon mungkin salah satu pria paling berpengaruh di dunia, tetapi sejarah keluarganya tetap menjadi teka-teki bagi banyak pemirsa saya. Jadi, saya pikir saya akan meluangkan waktu untuk memperkenalkan Anda kepada ayahnya, Errol Musk. Dan mengapa Elon mengklaim dia adalah salah satu orang paling jahat yang pernah dia temui. Jadi tetaplah di video ini, akan memberi Anda wawasan yang cukup tentang kehidupan sejarah keluarga miliarder favorit kami. Sejarah keluarga. Kami telah melihat banyak foto Elon dan saudara-saudaranya dengan ibu mereka, Mae Musk. Tetapi kami tidak pernah melihatnya dengan ayah mereka. Ini karena hubungan saudara Musk dengan ayah mereka, Errol, rumit untuk mengatakannya. Errol lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada tahun 1946, dari ayah sersan tentara dan ibu Inggris. Ia tumbuh menjadi insinyur elektromekanik yang sangat sukses. Suatu sifat yang tidak diragukan lagi dia wariskan kepada putranya, Elon. Errol tumbuh di lingkungan yang sama dengan May dan pasangan yang sering berkencan di universitas. Mungkin akan menjadi supermodel dan ahli diet, dia kemudian memberitahu penulis biografi Elon, Ashley Vance, bahwa Errol tanpa henti mengejar tangannya dalam pernikahan, dan dia tidak akan pernah berhenti melamarnya. Pasangan itu akhirnya menikah pada tahun 1970. Ini adalah sifat lain yang diturunkan Errol kepada putranya. Elon juga mengejar istri pertamanya Justin dengan cara yang sama ketika di universitas di Kanada. Justin menceritakan bagaimana Elon akan memanggilnya dengan terus-menerus dan tidak akan menerima jawaban tidak. Dia bahkan berkata kepada penulis biografi Elon, "Anda tidak dapat meledakkannya. Saya menganggapnya sebagai Terminator." Dia mengunci pandangannya ke sesuatu dan berkata itu akan menjadi milikku. Sedikit demi sedikit dia memenangkanku, lebih dari 9 bulan setelah Errol dan mungkin mengikat simpul Elon datang ke dunia pada tahun 1971. Tahun-tahun awal keluarga cukup bahagia. Mereka memiliki Kimball tahun berikutnya dan saudara perempuan Elon, Tosca, datang pada tahun 1974. Errol dan May mungkin menyadari sejak awal bahwa Elon berbeda. Seperti yang Errol katakan kepada stasiun radio Afrika Selatan Money Show 702 dengan Bruce Whitefield, Elon selalu menjadi pemikir yang sangat mendalam, ketika dia sangat kecil sekitar 3 atau 4 tahun. Ia akan mengajukan pertanyaan seperti di mana seluruh dunia, ini membedakannya dari anak-anak lain seusianya. Pada masa itu keluarga Musk memiliki kehidupan yang nyaman di Pretoria. Bersama dengan bisnis tekniknya, Errol juga menjadi pengembang real estate yang sukses. Menurut Elon, Errol adalah seorang insinyur yang sangat berbakat dengan IQ yang sangat tinggi. Meskipun dia tidak pernah menerimanya, Errol sangat mempengaruhi kecenderungan Elon terhadap teknik, dan dia sangat diuntungkan dari keterampilan ayahnya. Errol telah menyebutkan pada banyak kesempatan bahwa dia mengambil muda Elon ke tempat kerja tekniknya, di mana dia mendapat pengalaman langsung memasang batu bata, pipa dan listrik. Dia juga yang memperkenalkan Elon ke dunia komputer dan pemrograman. Ketika Elon berusia 11 tahun, dia bersikeras Errol membawanya ke kuliah pemrograman komputer di Universitas Witwatersrand, Johannesburg. Meskipun dia terlalu muda untuk kuliah, Errol menggunakan koneksi engineering untuk mendapatkan dia. Errol kemudian menceritakan kisah dalam wawancara yang sama dengan Bruce Whitefield. Dia telah menurunkan Elon untuk kuliah dan ketika dia kembali setelah 3 jam untuk mendapatkan dia menunggu dan menunggu, tapi Elon tidak akan keluar dari ruang kuliah. Dia akhirnya melangkah masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan menyaksikan bahwa semua orang telah pergi. Tetapi Elon dengan lengan baju digulung sedang mengobrol dengan para dosen. Mereka sangat terkesan dengan antusiasme dan pengetahuannya sehingga mereka memaksa Errol untuk membelikannya laptop pertamanya. Dan begitulah kisah cinta Elon dengan pemrograman komputer dimulai. Kecintaan pada pemrograman ini akan menjadikannya 1 juta pertamanya ketika dia dan saudaranya Kimball menjual perusahaan pertama mereka Zip2 ke Compaq pada tahun 1999. Kebetulan saudara-saudara meminjam dana yang diperlukan untuk memulai perusahaan ini dari Errol. Sejauh ini Anda pasti berpikir bahwa sepertinya Elon memiliki masa kecil yang sangat bahagia, yang dia habiskan bersama ayah yang sangat mendukung.
Kenapa dia memanggilnya jahat? Ya, retakan mulai muncul saat Errol dan mungkin bercerai pada tahun 1979 ketika Elon baru berusia 8 tahun. Retakan di keluarga Musk. Meskipun dari luar mungkin terlihat bahwa Elon memiliki masa kecil yang bahagia, dalam kata-katanya itu penuh kesengsaraan, terutama berkat Errol dan perilakunya terhadap May setelah perceraian mereka ketika mereka bercerai. Pasangan itu baru menikah selama 9 tahun, kemudian menggambarkannya sebagai meninggalkan hubungan yang kasar secara emosional dan fisik. Setelah perceraian May dan anak-anak harus mengubah hubungan mereka gaya hidup secara drastis. Keberadaan mewah nyaman di bawah kekayaan ayah mereka tiba-tiba hilang, dan Mae berjuang untuk waktu yang lama sebagai seorang ibu tunggal untuk memenuhi kebutuhan. Perceraian tidak bersahabat, dan mungkin harus bekerja beberapa pekerjaan untuk 3 anak. Dia mengatakan kepada seorang pewawancara bahwa dia harus membelikan mereka pakaian bekas, dan menemukan bahan-bahan termurah di toko untuk memasak makanan karena dia tidak punya uang. Saya juga ingat bahwa pernah menangis ketika salah satu anak menumpahkan susu ke lantai, karena dia tidak punya uang lagi untuk membeli mereka lebih banyak. Hal ini pasti menyebabkan Elon banyak trauma dan dendam terhadap ayahnya. Meskipun pada tahun 1981 ia memutuskan untuk pindah dengan ayahnya ke pinggiran kota Johannesburg, itu akan menjadi keputusan bahwa dia kemudian akan menyesalinya. 8 tahun berikutnya yang dihabiskan dengan Errol tidak hanya akan membentuk pandangan dunianya, tetapi juga pandangannya tentang dia sebagai orang jahat. Elon kemudian terungkap ke Rolling Stone dalam sebuah wawancara pada tahun 2017 bahwa ayahnya adalah manusia yang mengerikan. Dia berkata bahwa ayah saya akan memiliki rencana kejahatan yang dipikirkan dengan matang. Dia akan merencanakan kejahatan meskipun dia tidak pernah memberikan secara spesifik mengapa dia menganggap kesalahan sebagai kejahatan. Dia melanjutkan mengatakan bahwa orang tidak tahu betapa buruknya kesalahan itu. Dan bagaimana dia telah melakukan hampir semua kejahatan yang mungkin terjadi. Setelah mendengarkan wawancara ini, sulit untuk tidak membayangkan bahwa ayahnya pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan dalam hal itu. Hari-hari yang membuat Elon merumuskan pendapat yang begitu kuat tentang dia, dan karena Elon mengklaim itu bukan kekerasan fisik, itu pasti sesuatu yang eksternal yang meninggalkan bekas luka emosional yang dalam di benak Elon muda. Masa lalu Errol yang dipertanyakan. Meskipun Elon menghentikan untuk memberikan rincian lebih lanjut dalam wawancara, ini adalah apa yang saya tahu dari penelitian saya sendiri. Errol telah mengaku menembak dan membunuh 3 orang yang masuk ke rumahnya. Dia kemudian dibersihkan dari kesalahan tapi dibutuhkan orang yang berbeda untuk melakukan sesuatu seperti itu. Bahkan jika itu di membela diri, pria itu juga memiliki anak dengan putri tirinya dari pernikahan yang berbeda, Jaina Bizadenhout. Ibu Jaina menikahi Errol ketika dia baru berusia 4 tahun, dan dia tumbuh bersamanya sebagai figur ayah utama dalam hidupnya. Ibunya kemudian menceraikannya tetapi dia mempertahankan kontak dengannya. Jalan mereka bersilangan pada tahun 2017 yang menyebabkan kelahiran seorang putra pada tahun 2018. Errol mengklaim bahwa Jaina berpaling kepadanya untuk kenyamanan setelah break dengan pacarnya. Dan anak itu dikandung dalam momen panas ini. Kejadian ini sangat memalukan bagi keluarga Musk, dan selanjutnya menunjukkan keadaan moral. Errol juga mengklaim dalam beberapa artikel bisnis bahwa dia memiliki bagian dari tambang zamrud di Zambia, yang membuatnya sangat kaya. Dia bahkan tidak bisa menutup brankasnya dengan semua uang yang dia hasilkan. Namun Elon membantah klaim ini dalam tweet yang mengatakan bahwa Errol tidak memiliki tambang zamrud dan bahwa dia harus menyelesaikan kuliahnya. Berakhir dengan lebih dari $100.000 dalam hutang mahasiswa. Apapun yang mungkin menjadi kebenaran, satu hal yang pasti tidak ada cinta yang hilang antara Elon dan ayahnya. Errol untuk bagiannya, tidak diam tentang masalah ini. Baik dalam wawancara 2018 dengan Harian Mail, katanya Elon perlu tumbuh dan dia mengamuk seperti anak manja. Setelah tinggal bersama ayahnya selama 8 tahun, Elon berangkat ke Kanada tahun 1989. Beberapa bulan kemudian mungkin juga Mae pindah ke Kanada dengan Tosca. Jadi Elon,
Kimball, Mae dan Tosca semua tinggal sebentar di Toronto. Elon kemudian dipindahkan ke Universitas Pennsylvania, di mana dia lulus pada tahun 1997 dengan gelar sarjana seni di bidang fisika dan gelar sarjana sains di bidang ekonomi dari sekolah Wharton. Menurut Elon, ayahnya tidak menyetujui dia pindah ke Kanada. Sebenarnya Errol tidak berpikir bahwa putranya akan membuat lebih banyak dari dirinya sendiri, dan bahwa dia akan kembali ke Afrika Selatan dalam waktu 3 bulan. Tidak hanya dia tidak pernah kembali ke Afrika Selatan, tetapi dia juga menjadikan dirinya orang terkaya di dunia, mendirikan 2 perusahaan paling sukses dan inovatif di dunia, SpaceX dan Tesla. Saya pikir dorongan Elon untuk menyelamatkan umat manusia, dan dorongan agresifnya terhadap sistem dunia yang mapan berasal dari rasa sakit masa kecilnya. Kunci pandangan dunianya dapat ditemukan di suatu tempat dalam ikatan trauma mendalam yang ia bagikan dengan ayahnya. Menurut Anda, apa yang saya benar dan asumsikan itu? Tujuan Elon untuk menyelamatkan umat manusia berakar pada hubungan rumit yang dia bagikan dengan ayahnya? Beritahu saya di bagian komentar di bawah.